Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa ya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar pada era pandemi, serta tetap di rumah saja karena kita belajar dari rumah. Sebelumnya marilah kita tundukkan hati dan kepala sejenak untuk kita berdoa, untuk kita mulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari ini di mana Tuhan izinkan kami untuk kami belajar melalui TV 9. Kiranya Tuhan memberkati kami, pelajaran yang akan kami terima hari ini, mampukan kami untuk kami bisa menerimanya dengan segenap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, bekerjalah Roh Kudus dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun minimal 20 detik. Dan yang kedua, menggunakan masker karena maskerku menjagamu dan maskermu menjagaku. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter ya anak-anak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan, jangan datang di tempat-tempat yang ramai. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau lebih baik di rumah saja. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu, saling membantu, saling menjaga, cari ilmu di rumah saja. Semua telah siapkan di depan TV untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka ya anak-anak secara langsung, Ibu berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab terutama pada diri sendiri akan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap mengikuti materi dari semua mata pelajaran yang ditayangkan oleh TV 9. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9 dengan saya Ibu Kasyati dari SMP Negeri 41 Surabaya. Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Materi kita hari ini pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dengan judul Gereja yang Memperbaharui Diri kelas 9 pelajaran 7. Materi kita pagi hari ini adalah terdapat dalam Alkitab ya anak-anak. Jadi kalian bisa membacanya nanti di kitab Mazmur 104 ayat 30, juga Yesaya 43 19 sampai 20, Yosua 24 ayat 2 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Simak baik-baik ya. Judul pelajaran hari ini adalah Gereja dan Tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya sesuatu yang harus diwariskan, sesuatu yang diturunkan pihak penerus, atau kebiasaan-kebiasaan ini adalah suatu praktek yang sudah diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Aktivitas yang menjadi kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya disebut tradisi. Orang tidak lagi mempertanyakan karena hal itu dianggap sebagai suatu keberhasilan, kebenaran yang mutlak atau penuh dan seutuhnya. Jadi tradisi sudah ada sejak dari zaman dahulu. Beberapa contoh tradisi atau aturan yang bersifat umum. 1, yaitu mengenai kepemimpinan perempuan. Pada zaman dahulu, gereja itu tidak mengizinkan kalau perempuan atau wanita-wanita itu menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dianggap tidak layak. Wanita itu hanya di rumah saja, di dapur pekerjaannya. Jadi para wanita-wanita ini tidak punya hak sama sekali untuk menjadi seorang
pemimpin. Nah, itu yang pertama. Jadi wanita itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Tetapi sekarang kan sudah berubah, zaman sudah berubah ya. Jadi siapapun bisa menjadi pemimpin, baik itu laki-laki maupun wanita. Jadi contoh yang kedua adalah tentang peribadatan. Nah, zaman dahulu bangsa Israel kalau beribadah tanpa menggunakan musik. Tetapi sekarang dengan era modernisasi, peribadatan itu dilakukan memakai musik. Karena apa? Karena musik ini bisa mendorong kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru untuk bisa menyembah dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah pemikiran teologi. Hari-hari ini kita melihat tugas gereja adalah membawa jemaat, membawa orang-orang untuk hidup sederhana. Kenapa anak-anak? Karena kalau mereka itu hidup terlalu mewah, ada banyak hal yang dikorbankan. Salah satunya adalah tentang alam. Ada banyak perbuatan-perbuatan tangan manusia yang akhirnya merusak keadaan alam. Dan itu bisa merugikan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu harus ada satu perubahan-perubahan dan pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita menyadari bahwa alam ini pun harus dijaga. Dan ini bukan hanya tugas kita, tapi juga tugas gereja untuk menyampaikan kepada para jemaatnya. Oke, yang ketiga adalah kita akan belajar tentang 3 pendekatan yang dilakukan oleh para teolog di tengah-tengah dunia yang pluralistik. Tentang pandangan eksklusivistik dianggap sebagai suatu anggapan lain, yang lain salah. Kenapa? Karena hanya menawarkan jalan keselamatan kecuali ada di dalam agama Kristen. Yang kedua, pandangan inklusivistik menganggap semua agama lain mengandung kebenaran. Namun, hanya agama Kristen di dalam Yesus Kristus yang menawarkan jalan keselamatan. Dan yang ketiga, pandangan pluralis menganggap bahwa baik agama Kristen maupun agama-agama yang lain sama-sama memiliki kekurangan, namun juga sama menawarkan kebaikan. Dan berikutnya anak-anak, perubahan sebagai hukum kehidupan. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mengatakan, waktu tidak diam saja. Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Salah satu contoh misalnya dalam dunia binatang. Kita dapat menemukan bagaimana kehidupan merubah itu sangat dibutuhkan dalam menyelamatkan diri. Bunglon misalnya terkenal karena dengan cepat mengubah diri warna kulitnya sehingga sesuai dengan warna lingkungan yang di sekitarnya. Perubahan inilah yang dapat membuat bunglon dapat menyelamatkan diri dan dari binatang lainnya. Nah, anak-anak, kalau bunglon bisa merubah diri untuk menyelamatkan diri, bagaimana dengan kita manusia? Manusia berubah. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah tampaknya yang paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Karena itulah manusia mampu bertahan sampai sekarang. Ia juga menyesuaikan dengan perubahan iklim. Manusia belajar dari makhluk lain. Tuhan telah memberikan kepada manusia kemampuan yang hebat untuk berubah dan beradaptasi, juga mampu mengembangkan berbagai kecakapan dan kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana dengan umat Allah? Umat Allah pun harus berubah. Umat Allah juga selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya tetap berada sama seperti dulu. Karena zaman terus berubah, keadaan selalu berubah, maka gereja dan umat Allah pun
harus ikut berubah pula agar mampu menghadapi, bertahan dalam perubahan tersebut. Perubahan juga dikerjakan oleh Allah sendiri. Contohnya di kitab Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Nanti anak-anak pelajari di rumah ya. Kemudian pembaharuan umat Allah itu apa saja? Yang pertama, pembaharuan perjanjian dan ikatan dengan Allah juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Di banyak gereja, jemaat diajak untuk mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan iman rasuli dan iman atau iman naisya. Ini adalah sesuatu bentuk pembaharuan perjanjian kita dengan Tuhan. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah yang baru pada hari Pentakosta, para murid mendapat pencurahan Roh Kudus. Dan yang ketiga, perubahan yang ketiga adalah gereja yang diperbaharui. Martin Luther melakukan 95 dalilnya, memakukan di pintu ya, 95 dalilnya yang dianggapnya telah menyimpang, sehingga Martin Luther mengadakan satu reformasi, kegerakan yang baru. Dan yang keempat adalah pembaharuan melalui gereja Pentakosta. Gerakan ini melahirkan gereja Pentakosta dan karismatik. Kenapa? Karena menurut mereka ibadah itu kaku zaman dahulu dan hanya ritual itu, dan mereka membutuhkan satu ibadah yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka membuat satu gerakan, yaitu gerakan Pentakosta. Mereka memuji Tuhan dengan tepuk tangan, dengan musik, dengan suara yang lantang dia suarakan untuk memuji Tuhan. Dan yang kelima adalah gereja terus memperbarui diri. Bagaimana mengajarkan manusia untuk hidup sederhana, sehingga dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga beban-beban yang dihadapi menjadi berkurang. Karena kalau manusia itu berulah dengan berbagai macam hal, dengan modernnya manusia sekarang ini bisa merusak keadaan alam yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar tentang materi kita pelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada evaluasi yang kalian harus kerjakan, dan nanti silakan dikumpulkan di Bapak Ibu Guru agama Kristen kalian masing-masing ya. Evaluasinya seperti apa? Yang pertama, bagaimanakah sikap gereja yang berkenaan dengan tradisi setempat ya? Bagaimana sikap gerejamu? Dan yang kedua adalah bagaimana sikap gereja yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu berkenaan dengan ibadah dapat mengakomodasi tradisi setempat. Dan yang keempat, sebutkan pendapatmu bahwa gereja dapat menggunakan tradisi untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, bagaimanakah seharusnya sikap orang yang percaya terhadap kaum yang menempatkan kepemimpinan perempuan. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini mengenai gereja yang memperbarui diri? Senang bukan? Pastinya mudah untuk kalian pahami materi ini kan? Baik anak-anak, pemahaman kalian akan materi gereja yang memperbarui diri, Ibu dapat melihatnya dari nilai kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berikut tadi ya anak-anak. Nah, sampai di sini pembahasan materi gereja yang memperbarui diri. Semoga kalian dapat mengaplikasinya dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat di era pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa bersama. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa melewati waktu ini dengan penuh sukacita.
Kami telah belajar bersama bagaimana gereja harus menyelesaikan diri ataupun gereja harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami para siswa yang telah hari ini belajar bersama. Berkati dengan hikmat akal budi dan mampukan terus untuk mereka bisa mengerti arti gereja yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap selalu menyaksikan Rumah Ilmu ya di TV 9. Saling mantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Terima kasih anak-anak. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.